Kami calon guru penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Kepahyang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Rika Juliani dari SMP Negeri 2 Kepahyang. Saya Fitriani Hasanah dari SMP Negeri 4 Kepahyang. Saya Susilawati dari SDN 04 Tebakarai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Susi. Gimana kabarnya Bu Rika? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan selalu mengamati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita, apa belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses aktif, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan pada Ibu yaitu, kompetisi apa yang Ibu Rika kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, potensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama itu listen, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Kompetisi mana yang ingin Ibu Rika kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, 3 indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coaching saya kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahan coaching atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian dulu ya Bu, pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Rika. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Rika. Bu Rika apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Saya mendengar kalau beberapa hari ini Ibu Fitri ini kelihatannya kurang bersemangat mengajar. Kira-kira ada permasalahan apa Bu? Benar Bu ya, hari ini kurang bersemangat karena di kelas saya itu Bu, siswanya lagi banyak bermasalah Bu, banyak yang malas nulis, kurang antusias sendiri dalam mengerjakan tugas. Oke, jadi menurut Ibu itu permasalahan yang sedang Ibu hadapi sekarang ya? Banyak yang malas dan malas juga mengerjakan tugas ya Bu ya? Iya. Jadi apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap dari obrolan kita hari ini Bu, dapat mencari solusi dari permasalahan saya Bu. Oke, menurut Ibu kalau dinyatakan dalam angka, kira-kira tingkat antusias atau motivasi murid-murid Ibu itu dalam proses pembelajaran Ibu itu berapa dari rentang 1 sampai 10? Kalau kita rentangkan dari angka sampai 10 ya Bu ya, murid saya itu kira-kira posisinya sekarang di angka 6. Di angka 6. Jadi tingkat antusias murid-murid Ibu itu di angka 6. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias atau motivasi belajarnya itu menurun bersama Ibu? Jadi
untuk tingkatnya aksesnya itu Bu ya kurang menurun, mungkin model pembelajaran saya ini Bu kurang menarik sehingga anak-anak ini merasa bosan Bu dalam proses pembelajaran Bu. Jadi model pembelajaran kurang menarik ya sehingga anak-anak itu bosan ya dalam mengikuti pembelajaran Ibu Fitri. Oke, sekarang kira-kira apa saja yang dapat membuat murid ibu itu antusias atau motivasinya kembali meningkat dalam pembelajaran? Baik Bu ya. Nanti biar antusiasnya meningkat itu saya akan melakukan berbagai variasi model pembelajaran Bu ya. Dan nanti saya akan melakukan S-Breaking, dan nanti juga saya itu akan melihat pembelajaran melalui YouTube Bu. Wah, bagus ya Bu ya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik atau tidak bosan dalam mengikuti proses pembelajaran? Tentunya itu harus menggunakan model yang bervariasi Bu ya, sehingga menarik. Jadi modelnya tidak monoton hanya yang itu saja. Bisa dengan nonton video atau juga nanti saya akan melakukan itu melihat di yang kekinian sekarang itu Bu lewat TikTok. Oh, lewat TikTok ya Bu ya. Oh, sepertinya asik itu Bu pembelajaran yang Ibu terapkan. Lalu mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu, apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Sepertinya Bu, soal yang saya berikan itu terlalu banyak sehingga anak-anak itu kewalahan untuk mengerjakannya Bu dan menggunakan waktu yang lama Bu. Kalau boleh tahu Bu Fitri menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Selama ini saya ini hanya menggunakan sumber belajarnya itu buku yang ada di perpustakaan. Jadi Ibu hanya menggunakan buku yang ada di perpustakaannya Bu. Kemudian apa ada sumber belajar lain Bu? Saya kira sebenarnya banyak ya Bu ya. Nanti saya akan coba itu menggunakan sumber-sumber yang lain belajarnya. Tadi Bu bisa nanti dilihat dari YouTube ataupun dari TikTok tadi Bu. Nah, betul sekali ya Ibu Fitri. Saya yakin kalau Ibu Fitri bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu Fitri itu antusias, kemudian motivasi belajarnya itu pasti meningkat. Oke, selanjutnya Ibu Fitri. Jadi sekarang ini apa rencana yang akan Ibu Fitri lakukan untuk menyelesaikan masalah yang sedang Ibu Fitri hadapi ini? Rencana kedepannya Bu, saya akan mengganti model belajar saya yang selama ini hanya monoton. Nanti akan saya lakukan cara bervariasi dan juga akan melakukan S-Breaking dan ini memutarkan video-video di YouTube Bu. Oke, bagus sekali ya rencana Ibu ke depannya ya Bu. Kira-kira siapa saja yang dapat membantu rencana Ibu ini agar terlaksana? Ini yang bisa membantu saya yaitu teman sejawat itu ada ini Bu Minati, ada Pak Leo, karena mereka sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga di bidang IT-nya bagus ya Bu. Oh iya. Sepertinya cocok ya Bu ya sama kedua guru tersebut ya yang akan membantu Ibu. Mudah-mudahan rencana Ibu Fitri ini nanti berhasil Bu. Dengan rencana tersebut tingkat antusias murid-murid pada pembelajaran yang tadinya 6, nah yang sekarang ingin Ibu tingkatkan menjadi berapa? Nah, kalau mau saya Bu ya, misalnya saya mau yang tingkatnya lebih tinggi ya Bu ya, 10. Iya. Ya. Mau yang paling tinggi ya Bu ya, 10 ya Bu ya. Oke, selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Nah, komennya saya akan menerapkan model pembelajaran yang bervariasi tadi supaya anak merasa asik dan tidak bosan, dan meningkatkan lagi yaitu dengan menampilkan video-video pembelajaran yang sesuai dengan materi saya Bu. Ya, bagus sekali rencana-rencana Ibu Fitri ke depannya. Saya sangat mendukung Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan. Tetap semangat ya Bu Fitri ya. Terima kasih Bu. Oke, sekarang kita sudah sampai di akhir pembicaraan ya Bu. Kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Sebelumnya terima kasih ya Bu ya, Ibu sudah mendengar dari cerita saya.
Cuma saya merasa lega, Bu. Nah, selama ini kan saya punya permasalahan karena bercerita dengan Ibu, akhirnya saya menemukan sendiri solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Oke Bu, saya juga berterima kasih ya Bu ya, karena Ibu sudah berbagi kepada saya terhadap masalah yang sedang Ibu hadapi. Selanjutnya nanti saya berharap Ibu bisa menerapkan sesuai dengan apa yang telah Ibu rencanakan. Saya juga berharap nanti kita bisa berbincang-bincang lagi Bu untuk melihat hasil perubahan apa yang ada di kelas Ibu. Terima kasih Bu atas perbincangannya hari ini. Saya kira sudah cukup ya Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu. Bu Rika tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Fitri. Sebelum penutupan Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke Bu, di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta ya Bu, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Rika, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Bu Rika dan Bu Fitri sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Rika sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Fitri, sehingga Bu Fitri menemukan solusi dari permasalahan. Dan juga coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu Rika. Ya. Kompetisi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oke Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lagi proses Tirta itu sendiri Bu. Sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Itu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Amin. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Rika. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Apa kabar Bu Rika? Alhamdulillah baik. Oke Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya Bu. Baik Bu, pada coaching hari ini saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama ya Ibu Fitri, yang akan saya sampaikan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita hari ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti dari coaching itu sendiri ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang keduanya mendengar aktif, dan yang ketiganya itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada coaching. Oke, pertanyaan kedua Bu. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Baik, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengar dengan aktif ya Bu, Ya. dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke Bu. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kita hari ini? Oke, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching
hari ini ya Bu ya, tentunya saya berharap Koci nanti dapat mencari solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Oke, demikian ya Bu ya praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap Koci. Baik Bu, terima kasih. Oke Bu, sama-sama. Bu Susi, Waalaikumsalam Bu Fitri. apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya senang mendengarnya, berarti Bu dalam keadaan sehat. Baik Bu, dalam akhir-akhir ini saya melihat Ibu ini kurang semangat, kurang ceria. Kira-kira apa Ibu ada masalah? Itulah Bu Fitri, sebenarnya akhir-akhir ini saya punya masalah, tetapi saya bingung untuk mengutarakan kepada siapa. Apakah Ibu Fitri tidak sibuk hari ini Bu? Baik Bu, kebetulan hari ini lagi tidak ada kegiatan. Apa yang ingin Ibu ceritakan? Begini Bu Fitri, akhir-akhir ini murid di kelas saya kurang antusias dalam belajar dan dalam mengerjakan tugas kira-kira hanya 60% saja Bu. Jadi menurut Ibu, apa harapan Ibu setelah kita berbincang-bincang pada hari ini? Saya berharap bisa menemukan solusi atas permasalahan tentang antusiasme dari murid-murid dalam belajar Bu. Menurut Ibu, kalau dinyatakan dalam angka yang 1 sampai 10, jadi murid-murid Ibu di posisinya di angka berapa Bu? Menurut rentang nilai itu Bu, kira-kira di posisi ke-6 Bu. Baik, jadi tingkat antusias murid-murid itu posisinya di angka 6 ya Bu ya. Nah, Jadi hal apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias Bu? kalau saya ingat Bu, begini Bu ya, hal yang menyebabkan anak itu kurang minat belajar itu pelajaran yang saya ajarkan itu sangat membosankan dan lebih menonton, terlalu banyak berbicara di depan murid-murid dan memberikan kesempatan anak untuk aktif itu sangat sedikit Bu. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid itu kurang berantusias itu Bu? Menurut saya Bu, murid-murid menginginkan itu pembelajaran itu menyenangkan, mengasihkan dan tidak membosankan Bu. Wah saya sependapat dengan Ibu ya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu kembali antusias saat proses pembelajaran? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid itu aktif dalam pembelajaran dan adanya ice breaking dan menemukan pembelajaran yang menarik yaitu seperti game Bu. Wah sepertinya asik dan menarik nanti ya Bu ya. Ya Bu Fitri. Lalu mengenai tugas yang diberikan Ibu, itu apa penyebabnya sehingga murid itu lambat mengumpulkan tugas? Begini ya, kemungkinan saya itu memberikan tugas itu terlalu banyak dan berisi banyak sekali pertanyaan tanpa memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Bu. Oh begitu ya Bu. Kalau boleh tahu sumber belajar yang Ibu gunakan itu apa saja Bu? Saya pikir sumber belajar yang saya gunakan itu bisa cari di YouTube ya Bu, seperti video dengan menggunakan TikTok. Nah betul sekali Bu ya. Saya yakin nanti Ibu bisa menggunakan dari sumber-sumber belajar yang Ibu sebutkan tadi sehingga meningkatkan antusias murid ya Bu ya. Nah jadi sekarang apa rencana Ibu ke depannya? Rencana saja yang kedepannya itu Ibu merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugas sesuai dengan bakat dan minat anak. Dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga anak-anak terkesan dalam mengerjakan tugasnya seperti dalam bentuk puisi, drama, dan sebagainya Bu. Wah keren sekali ya Bu rencana Ibu. Nah, kira-kira siapa yang bisa Ibu ajak bekerja sama? Saya akan mengajak teman saya itu Ibu Intan Bu, karena dia itu sudah paham tentang IT dan sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu.
Sepertinya cocok ya Bu ya. Mudah-mudahan rencana Ibu nanti berhasil dan berjalan dengan baik ya Bu. Kira-kira dari tingkat antusias tadi itu posisi 6 ya Bu Ya. ya. Untuk kedepannya kira-kira ditingkatkan ke berapa Bu? Untuk kedepannya saya inginkan itu ke tingkat 10 Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana ini Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan menyerahkan sumber belajar kepada murid-murid saya Bu. Wah, bagus sekali ya Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Tetap semangat ya Bu. Ya, terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin. Oke Bu, kita sudah berada di akhir pembicaraan ya Bu ya. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu berbincang-bincang pada hari ini Bu? Baik Bu, sebelumnya terima kasih saya ucapkan karena sekarang saya merasa lega berkat Ibu Fitri bertanya. Saya bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang saya hadapi Bu. Oke Bu ya, saya juga berterima kasih ya Bu karena sudah berbagi permasalahan sehingga nanti saya berharap bisa menerapkan ya Bu ya. Saya juga berharap nanti kita bisa berbincang-bincang kembali. Nah, setelah Ibu melaksanakan rencana Ibu, supaya kedepannya nanti ada perubahan begitu ya Bu ya. Nah, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Ika. Bu, tadi kita sudah melakukan coaching ya Bu. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu ya, di coaching tadi saya sudah melakukan yaitu sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, itu rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan mencari solusinya sendiri. Baik Bu, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Susi, sehingga Ibu Susi menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga Ibu Susi juga selaku coach sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Oke Bu ya, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara memahami lagi proses dari alur Tirta, sehingga saya nanti bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Oke, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, Waalaikumsalam Bu Fitri. apa kabarnya Bu Susi? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, sehat ya Bu. Ya. Senang saya mendengarnya. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu ya, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apa sudah sesuai dengan alur kita, apa belum? Kemudian bagaimana Ibu memberi pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana
tanggapan coaching terhadap pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Bu, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetisi yang akan saya kembangkan yaitu present, mendengarkan arti, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dari observasi hari ini? Kompetisi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan dan memberikan pertanyaan berbobot. Ketiga indikator yang bagaimana yang ingin Ibu lakukan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Saya kira cukup dulu ya Bu ya. Untuk pra-observasinya silakan Ibu melakukan coaching. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Susi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Rika kelihatannya kurang bersemangat. Sepertinya Ibu ada masalah. Kira-kira apa yang masalah yang Ibu hadapi? Iya Bu, saya sedang mendapatkan masalah sekarang ini. Saya bingung itu mau ceritakannya sama siapa. Kira-kira Ibu ada waktu Bu? Saya ingin bercerita sedikit dengan Ibu. Tapi mohon maaf jika mengganggu kesibukan Ibu hari ini. Baik Bu, kebetulan tidak ada kesibukan nih. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini murid saya itu kurang antusias dalam belajar Bu. Yang mengerjakan tugas hanya 50% saja dari jumlah siswanya Bu. Jadi menurut Bu Rika, apa yang Ibu Rika harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap dari obrolan kita hari ini saya menemukan solusinya Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Menurut Bu Rika, kalau dinyatakan dalam angka, kira-kira tingkat antusias murid-murid di posisi mana dalam rentang 1 sampai 10 Bu? Kalau dilihat dari siswa yang mengerjakan tugas itu hanya 50% dari jumlah siswa Bu. Jadi kalau dinilai dari rentang 1 sampai 10 itu Bu 5 itu nilainya. Jadi tingkat antusias murid-murid Bu pada posisi kelima. Menurut Bu Rika, apa hal yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali Bu, hal yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya itu Bu, dikarenakan mereka itu bosan Bu, karena pembelajaran yang saya terapkan itu terlalu monoton Bu. Kemudian saya yang terlalu dominan berbicara. Saya itu sering bercerita kepada murid-murid, jadi saya terlihat lebih dominan berbicara dibanding murid-murid saya Bu. Kemudian saya juga tidak memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk berbicara Bu, untuk berpendapat ataupun untuk berbicara masalah ataupun bertanya jawab masalah pembelajaran tentang materi yang telah saya berikan Bu. Oh begitu ya Bu. Ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran Bu Rika? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran itu yang asik Bu, tidak monoton, kemudian tidak membosankan Bu. Wah, saya sependapat dengan Bu Rika. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya Bu, pembelajaran itu harus berpusat pada murid Bu. Kemudian murid diajak untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya siswa itu tidak bosan dalam belajar Bu. Wah, sepertinya asik pembelajarannya Bu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, Ibu apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan saya ini terlalu banyak memberikan tugas Bu, karena berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber yang beragam dan mengasihkan kepada
anak-anak saya, Bu, anak-anak murid. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja saat di kelas? Saya di kelas itu, Bu, hanya menggunakan buku teks yang ada di perpus saja, Bu. Apa ada sumber belajar selain buku teks? Saya pikir sih banyak ya, Bu ya. Sumber belajar seperti dari video dari YouTube ataupun artikel yang ada di blog, Bu, ataupun tulisan-tulisan ilmiah yang ada di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sering dipakai sekarang anak-anak zaman sekarang, Bu, seperti TikTok ataupun reel di IG, Bu, gitu, Bu. Nah, betul sekali ya Bu Rika. Saya yakin sekali Bu Rika bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu Rika untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama itu, Bu, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, Bu. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti ada di YouTube ataupun di TikTok tadi, agar anak-anak itu tidak bosan. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas itu tidak terlalu banyak, Bu. Kemudian saya akan melaksanakan juga pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, Bu. Sehingga murid itu terkesan tidak dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, Bu. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, ataupun pantun, dan bisa berupa laporan digital, Bu. Wah, bagus sekali rencana Bu Rika. Kira-kira siapa yang dapat membantu rencana Ibu ini? Saya berpikir yang bisa membantu rencana saya ini, Bu, guru yang ahli di bidang IT, Bu. Seperti di sekolah ini ada Ibu Repi yang bisa membantu saya, Bu. Sepertinya cocok ya Bu. Mudah-mudahan rencana Bu Rika berhasil. Dengan rencana tersebut, tingkat antusias murid-murid pada pembelajaran yang tadinya posisi 5 tadi ya, ingin Ibu tingkatkan menjadi posisi berapa? Ya, kalau saya menginginkan ya, Bu ya, posisi 10, Bu. Jikapun tidak tercapai di posisi 10 ini, posisi 8, Bu. Selanjutnya, apa komitmen Bu Rika terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Bu. Termasuk juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik, kemudian menggunakan sumber belajar yang lain untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, Bu. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, Bu. Tanpa ada unsur paksaan, Bu. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu Rika. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan semangat ya Bu. Tetap semangat ya Bu Rika. Ya. Terima kasih ya Bu Susia atas waktu yang Ibu berikan kepada saya sehingga kita bisa sharing. Mudah-mudahan kita semua ini bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid kita ya Bu. Amin. Amin. Oke Bu, kita sudah sampai di akhir pembicaraan. Kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Baik Bu, sebelumnya terima kasih ya Bu ya, saya ucapkan kepada Ibu. Sekarang saya sudah merasa lega, Bu. Hati saya sudah tenang. Berkat Ibu Susi, saya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini. Oke Bu Rika, saya juga berterima kasih karena Ibu sudah berbagi terhadap permasalahan yang Ibu hadapi. Selanjutnya, nanti saya berharap Ibu bisa menerapkan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Saya juga berharap nanti kita bisa berbincang lagi untuk melihat hasil perubahan apa yang ada di kelas Ibu. Terima kasih Bu atas perbincangannya hari ini. Saya kira sudah cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Fitri. Baik Bu ya, tadi kita sudah melakukan coaching ya Bu ya, Ibu tadi dengan Ibu Rika. Nah sebelum penutupan, ini saya ada menyiapkan beberapa pertanyaan pasca observasi. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan?
Di coaching ini saya sudah melakukan coaching alur cerita, menyatakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu Suci, menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching Ibu dan Ibu Rika ini sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Ya, Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur cerita, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Rika, sehingga menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya Bu Suci. ya Bu. Ini kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetisi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lagi proses tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi ya Bu ya. Nah, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang telah kami lakukan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.